Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Mendengar ucapan Sia, Sania perlahan menarik napasnya. Apa yang dikatakan bibinya itu sangat benar. Dia tidak boleh lemah. Dia tidak boleh terpuruk hanya karena papanya yang terus berusaha menjauhkannya dari Bisma. Dia akan tetap berdiri kuat dengan keputusannya. Dia akan terus berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya. Karena dia yakin, apa yang ditakdirkan untuknya, akan tetapi menjadi miliknya. Walaupun sekarang jarak dan restu menghalangi hubungan mereka. Bibi benar, aku harus terus bangkit. Aku harus tetap kuat. Aku akan terus berjuang untuk mendapatkan cintaku. Aku yakin, aku dan Kak Bisma akan bersatu. Walaupun sekarang kami berpisah, tapi suatu saat nanti kami akan bersatu kembali. Dan aku akan selalu menunggu waktu itu tiba, ucap Sania tersenyum sambil berusaha menguatkan hatinya. Itu baru keponakannya Bibi, karena keponakan Bibi bukan wanita lemah. Tapi lebih baik kita beri papamu sedikit pelajaran, ucap Sia tersenyum penuh kelicikan. Yuki dan Aulia sudah berdandan dengan sangat cantik. Mereka bersiap untuk menyambut kedatangan para tamu, dan mengontrol pesta agar berjalan dengan lancar. Mereka tahu, jika Sania sedang tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya mereka berniat menggantikan posisi Sania. Mereka tidak ingin pesta yang telah disiapkan dengan sangat matang, hancur begitu saja karena masalah Sania dan Bisma. Jika sampai itu terjadi, pasti Raffi dan Clara akan sangat kecewa. Kau sudah siap? Tanya Yuki menatap Aulia yang sedang memakai antingnya. Sudah, apa kakak sudah menghubungi Tante Risa? Bagaimana keadaan Kak Sania? Tanya Aulia mengkhawatirkan keadaan Sania. Sudah, katanya Tante Zia yang akan bicara dengannya. Kau tahu sendiri, kan? Jika mamamu sudah bertindak semuanya pasti aman, ucap Yuki tersenyum. Tidak akan semudah itu, kakak tahu sendiri bagaimana cintanya Kak Sania kepada Kak Bisma. Pasti perasaannya sangat hancur, ucap Aulia dengan mata berkaca-kaca. Yuki menatap Aulia sambil membuang napasnya kasar. Memang dia tahu bagaimana perasaan Sania saat ini. Pasti perasaan sahabatnya itu sangat hancur. Dia langsung mengingat bagaimana dirinya saat mengetahui Aldan bertunangan. Perasaannya juga sangat hancur. Pasti begitu juga yang dialami Sania saat ini. Mereka tidak tahu kenapa nasib percintaan mereka bisa sangat menyedihkan seperti ini. Mengapa mereka sangat sulit untuk mendapatkan cinta sejati mereka. Pasti ada saja halangan yang menciptakan tembok yang sangat tinggi di tengah-tengah mereka. Kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Aku yakin Sania kuat untuk menghadapi semua ini. Setelah acara ini selesai kita akan menemuinya. Kita akan memberikan dukungan kita kepadanya. Karena saat ini dia pasti sangat membutuhkan kita. Ucap Yuki tersenyum lalu mengajak Aulia untuk memasuki gedung pesta. Mereka langsung mengecek kondisi pesta dengan sangat teliti. Mereka tidak mau jika sampai tamu mereka kekurangan sesuatu. Namun, di acara pesta yang begitu meriah, tidak terlihat raut wajah kebahagiaan sedikit pun yang terpancar di mata mereka. Bukan hanya Aulia dan Yuki, bahkan para orang tua juga sama. Bahkan mereka semua merasa enggan untuk bicara dengan Kinan. Karena mereka semua tidak setuju dengan keputusan yang Kinan buat. Terlebih lagi Bisma adalah sahabat mereka juga, sehingga kepergian Bisma telah menorehkan luka di hati mereka masing-masing. Apa kau juga marah kepadaku? Tanya Kinan menatap Ryan yang sedari tadi menghindarinya. Tidak, aku tidak marah kepadamu. Aku hanya kecewa dengan keputusanmu, ucap Ryan datar tanpa menatap ke arah Kinan. Mendengar ucapan Ryan, Kinan hanya tersenyum kecil. Dia menarik napasnya kasar sambil memijit keningnya pelan. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Namun, yang pasti dia juga sangat menyesal dengan keputusannya sendiri. Namun, di saat mereka sedang sibuk dengan pikiran mereka masing-masing,
Tiba-tiba pandangan mereka teralihkan oleh kedatangan seorang gadis. Gadis itu berjalan dengan begitu angkuhnya memasuki lokasi pesta itu. Tatapan datar dan juga raut wajah begitu tegas membuat semua orang menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. "Kak Sania," teriak Fiona berlari memeluk gadis itu. "Sania, putriku," batin Kinan menatap Sania yang dia lihat seperti bukan Sania yang dia kenal selama ini. Biasanya Sania akan selalu tersenyum dan juga penuh kelembutan. Namun, kali ini dia melihat Sania yang begitu tegas dan juga arogan. Dia tidak melihat tatapan kelembutan yang selalu terpancar di mata putrinya itu, yang ada hanya tatapan yang begitu tajam dan juga datar. Tidak ada lagi senyuman yang selalu menghiasi wajah cantiknya, yang ada hanya wajah datar yang begitu tegas. "Sayang," ucap Kinan mencoba mendekati Sania. Mendengar ucapan Kinan, Sania hanya menatapnya sekilas lalu kembali melangkahkan kakinya. Jangankan menjawab ucapan papanya itu, Sania bahkan merasa enggan untuk menatap wajah sang papa. Memang Sania tahu jika yang dia lakukan adalah salah. Namun, dia juga tidak mau terus dikekang oleh keputusan Kinan yang membuatnya terluka. Karena juga mempunyai kehidupannya sendiri, dia berhak untuk menentukan siapa yang pantas ataupun yang tidak pantas untuk mendampinginya. Melihat Sania yang tidak memperdulikannya, jantung Kinan seperti ingin berhenti berdetak. Dia menatap punggung putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Risa yang melihat itu, langsung menghampiri Kinan dan mencoba untuk memenangkannya. "Kamu jangan tersinggung dengan sikap putri kita. Aku yakin, dia masih merasa berat menerima keputusan yang kamu buat," ucap Risa mengelus punggung Kinan. "Iya, aku mengerti," ucap Kinan tersenyum kecil lalu kembali duduk di kursinya. "Zi, apa yang kau katakan kepada Sania? Kenapa dia bisa berubah seperti itu?" tanya Sinta dan juga Nur menatap Zia dengan penuh selidik. "Tidak ada. Aku hanya mengatakan jika dia tidak boleh menyerah akan keadaan. Dia harus bangkit, dan tidak boleh terus terpuruk," ucap Zia yang juga merasa aneh dengan sikap Sania. Memang dia menyuruh Sania untuk mendiamkan Kinan agar Kinan sadar jika keputusannya salah. Namun, dia tidak menyuruh Sania untuk menjadi Sania yang lain. Akan tetapi, setidaknya mereka bersyukur, karena Sania tidak lagi terpuruk dan terus mengurung diri di kamar. "Sayang, kau datang juga. Tante sangat merindukanmu," ucap Clara menghampiri Sania. "Tentu saja Sania datang, Tan, karena Sania akan mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah Tante berikan untuk Sania." "Maaf, karena Sania datang terlambat. Apakah ada masalah dalam acara pestanya?" tanya Sania menatap datar Clara. "Tidak. Semuanya berjalan dengan lancar," ucap Clara menatap aneh Sania. "Baiklah, Tan, kalau begitu Sania ke belakang dulu," ucap Sania tersenyum lalu berjalan meninggalkan Clara. Dia berjalan menuju ruang belakang untuk memperhatikan keadaan pesta dari ruang CCTV. Sebagai penanggung jawab acara pesta ini, Sania tidak mau ada masalah sedikit pun. Dia ingin membuktikan jika dia bisa bekerja dengan baik. Jika semuanya berjalan dengan lancar, pasti Bisma akan merasa bangga kepadanya. "Sania kepada?" tanya Rania mentap bingung perubahan sikap Sania. "Aku tidak tahu, mungkin dia masih belum terima dengan keputusan Kinan. Dia sangat mencintai Bisma, pasti dia sangat terluka saat ini," ucap Clara menatap Sania dengan tatapan penuh iba. Melihat Sania yang telah tiba, Yuki, Aulia dan juga Fiona langsung menghampirinya. Mereka menatap Sania yang sedang sibuk memperhatikan pesta dari rekaman CCTV. Tentu saja mereka ingin menikmati acara pesta bersama sahabatnya itu. "Kak, ayo kita berkumpul dengan tamu yang lainnya. Apa kakak tidak mau menikmati pesta bersama kami?" tanya Fiona mendekati Sania. Mendengar ucapan Fiona, Sania langsung mengalihkan tatapannya kepada adik sepupunya itu. Dia melihat senyuman yang melingkar di wajah Fiona dengan tatapan kosong. Dia tahu jika dirinya masih sangat kecewa atas keputusan sang papa,
tetapi dia juga tidak boleh mematahkan kebahagiaan para sahabatnya. Sudah lama mereka tidak berkumpul seperti ini, jadi dia tidak boleh egois. Dia juga harus memikirkan perasaan para sahabatnya. Baiklah, ayo, ucap Sania tersenyum lalu bangkit dari duduknya. Yuki dan Aulia langsung tersenyum bahagia. Mereka langsung menghampiri Sania lalu memeluknya dengan penuh kebahagiaan. Mereka merasa kagum kepada Sania, karena dalam kesedihannya dia masih memikirkan perasaan mereka. Kakak yang kuat ya, Aulia yakin, suatu saat nanti kakak akan disatukan dengan cinta sejati kakak. Kami akan selalu mendukung setiap keputusan kakak. Kami akan membantu kakak sekuat tenaga kami, ucap Aulia tersenyum. Iya, San, kau adalah wanita yang kuat. Waktu aku terpuruk saat pertunangan Aldan, kau yang memberikan semangat untukku. Jadi kau juga harus kuat. Aku yakin kau akan segera menemukan kebahagiaanmu. Karena apa yang ditakdirkan untuk kita, tidak akan bisa dipisahkan oleh manusia, ucap Yuki menatap Sania dengan lekat. Aku tahu, kalian tenang saja, aku yakin akan kuat menghadapi semua ini. Kalian tahu sendiri bagaimana aku, kan? Aku adalah wanita kuat, ucap Sania tersenyum. Tapi maaf, aku tidak akan bisa kembali seperti Sania yang kalian kenal dulu. Batin Sania menatap ketiga sahabatnya itu. Kakak benar, kakak adalah wanita kuat, bukan hanya kakak, tapi kita semua. Jadi kita semua harus terus bersatu, agar kita semakin kuat, ucap Aulia tersenyum. Benar, kita akan terus bersama, karena kita adalah saudara, ucap Yuki memeluk ketiga sahabatnya itu. Apa kalian hanya berempat? Kalian tidak menganggap kami begitu? Tanya Gibran mentap keempat sahabat itu, bersama Erlan, Chelsea dan Chelsea yang berdiri di belakangnya. Hehe, maaf, kami melupakan kalian, ucap keempatnya serentak. Setelah selesai berbincang bersama, mereka semua langsung bergabung dengan para tamu yang lainnya. Gibran, Erlan dan Filio berkumpul bersama dengan para tamu pria. Jika Fiona lebih memilih bersama Chelsea dan Chessy, karena mereka masih suka bermain di usia mereka yang masih terbilang menginjak remaja. Sedangkan Yuki, Aulia dan Sania bergabung dengan para tamu yang lainnya. Hai, Yuki, ternyata kau hadir juga, ucap Gracia menghampiri ketiga gadis itu. Tentu saja, kau datang dengan siapa? Tanya Yuki menatap penampilan Gracia yang terlihat glamor. Tentu saja dengan calon suamiku, ucap Gracia tersenyum sinis sambil melayangkan senyumannya kepada Aldan yang sedang berbincang dengan tamu lainnya. Calon istri, belum tentu menjadi istri. Jadi jangan terlalu bangga, nanti posisimu diganti oleh orang lain. Mau ditaruh di mana itu muka, ucap Sania tanpa mentap Gracia. Mendengar ucapan Sania, Gracia langsung menatap tajam gadis itu. Ingin sekali dia melemparkan minuman yang ada di tangannya ke wajah Sania saat itu juga. Aku yakin itu tidak akan terjadi, jika wanita itu tidak kegatalan menggoda calon suami orang. Apa kalian tidak tahu jika pelakor itu jauh lebih rendah dari seorang P*L*C*R, ucap Gracia penuh dengan penekanan di kata-kata terakhirnya. Apa kau lupa jika kata-kata yang pantas diucapkan oleh orang yang sudah menikah, sedangkan kau, ucap Sania tersenyum sinis. Hanya seorang tunangan, itu pun karena sebuah keterpaksaan, bukan karena cinta, ucap Sania kembali lalu mengajak Yuki dan Aulia pergi meninggalkan Gracia. Sania dengan teliti memperhatikan satu persatu para tamu. Bahkan tatapannya tidak lepas dari gerak-gerik Gracia. Dia yakin wanita licik itu sedang menyiapkan sesuatu rencana yang buruk untuk menjatuhkan sahabatnya. Mengingat hari pernikahan Gracia dan Aldan yang tidak lama lagi. Walaupun Gracia tidak merencanakan sesuatu hari ini, tetapi dia akan merencanakannya terlebih dahulu. Karena dia tidak ingin sahabatnya itu mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Ki, aku ke toilet sebentar ya, ucap Sania meminta izin ketika melihat Gracia yang berlahan menjauh dari keramaian. Baiklah,
kami tunggu kau di sini, ucap Yuki tersenyum. Mendengar persetujuan Yuki, Sania langsung melangkahkan kakinya mengikuti Gracia. Hingga akhirnya dia melihat Gracia memberikan sebuah gelas yang berisi minuman ke seorang pelayan, dan memberikan uang ke pelayan itu secara sembunyi-sembunyi. Dengan cepat Sania mengambil ponselnya dan mengabdikan momen itu. Kau kira bisa melakukan rencanamu dengan mudah, kau salah besar. Aku jamin minuman itu akan segera kembali kepadamu, ucap Sania tersenyum sinis lalu melangkahkan kakinya kembali mendekati Yuki. Tidak berselang lama, pelayan itu langsung menghampiri mereka. Sania melihat Gracia yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Melihat itu, Sania langsung mencari cara agar minuman itu bisa kembali kepada Gracia, tanpa ada yang menyadarinya. Permisi, Nona, silahkan ambil minumannya, ucap pelayan itu berjalan mendekati Yuki. Yuki, kau mau minum? Tanya Sania menghalangi pandangan Gracia. Nona mau minum juga? Tanya pelayan itu, kebetulan dia membawa 3 gelas minuman. Tentu saja, Aulia kau juga mau minum? Tanya Sania berusaha mengalihkan perhatian pelayan itu. Di saat pelayan itu menatap ke arah Aulia, dengan cepat Sania mengambil minuman yang dikhususkan untuk Yuki, dan merubah posisi minuman yang lain ke tempat minuman itu tanpa sepengetahuan pelayan itu. Tentu saja, ucap Aulia tersenyum dan mengambil minuman yang ada di mampan itu. Ini untuk Nona, ucap pelayan itu langsung memberikan minuman itu kepada Aulia. Ini, Nona, silahkan diminum, ucap pelayan itu memberikan gelas yang diberikan Gracia untuk Yuki. Terima kasih, ucap Yuki tersenyum lalu meminum minuman itu sedikit. Melihat itu, sang pelayan langsung tersenyum sinis, lalu memberi kode kepada Gracia jika rencana mereka berhasil. Sania mencium aroma minuman yang ada di tangannya sambil menatap Yuki dengan lekat. Pura-puralah untuk pusing, karena minuman yang dikhususkan untukmu ada di tanganku, ucap Sania pelan sambil terus menikmati pesta. Mendengar ucapan Sania, Yuki langsung mengerti. Dia memegang kepalanya pelan dan pura-pura merasa pusing. Kebetulan seorang pelayan berada di dekat mereka. Sania langsung memberikan minuman yang ada di tangannya kepada pelayan itu. Berikan minuman ini kepada gadis yang ada di sudut dan mengenakan gaun silver. Jangan sampai gagal, bisik Sania menatap tajam pelayan itu. Baik, Nona, ucap pelayan itu mengangguk patuh tidak berani membantah. Ternyata rencana kita berjalan dengan mudah. Satu kecoa langsung tersingkir dengan mudah. Mama yakin Nyonya Wijaya akan membenci gadis itu setelah gadis manis dan lugu itu berbuat ulah, ucap Mama Gracia tersenyum sinis. Pasti, bukan hanya Mama. Pasti semua orang langsung merasa ilfil kepadanya, ucap Gracia terkekeh kecil. Karena merasa senang, Gracia langsung memanggil pelayan yang berjalan mendekatinya. Dia langsung mengambil minuman yang dibawa pelayan itu, lalu menenggaknya sampai habis. Sehingga tanpa dia sadari, dia telah masuk ke perangkapnya sendiri. Melihat Gracia yang telah meminum habis minuman itu, pelayan itu langsung pergi meninggalkan Gracia. Kenapa kepalaku terasa berat ya? Batin Gracia mulai kehilangan kesadarannya. Ternyata minuman yang diberikan Gracia kepada Yuki adalah minuman beralkohol yang berdosis tinggi. Sehingga siapapun yang meminumnya, walaupun hanya 1 gelas, akan langsung hilang kesadaran dan langsung mabok berat. Seperti biasanya, orang mabok akan melakukan hal-hal yang aneh dan akan membuat jiwanya menjadi tidak terkendali. Senjata makan tuan, ucap Sania tersenyum sinis ketika melihat Gracia yang sudah mulai hilang kesadaran. San, ucap Yuki penuh kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kau nikmati sajalah pemandangan indah ini. Kau ingin mendapatkan cintamu, kan? Jadi jangan buang kesempatanmu. Tapi ingat, jangan bertindak berlebihan. Cukup diam dan memantau, ucap Sania tersenyum sinis lalu melangkahkan kakinya meninggalkan Yuki dan Aulia. Mendengar ucapan Sania, Yuki dan Aulia hanya diam sambil menatap bingung sahabatnya itu. Jujur mereka tidak tahu apa yang dimaksud oleh Sania,
apalagi Aulia yang masih sangat polos. Walaupun sangat cerdik sih. Mana calon suamiku, calon suami yang akan memberikan kemewahan untukku, ucap Gracia tertawa tidak jelas sambil berjalan sempoyongan mendekati Aldan yang sedang berbicara dengan beberapa pejabat lainnya. Gracia, ucap Mama Gracia panik setelah menyadari kelakuan aneh putrinya itu. Sedangkan para tamu langsung mengalihkan perhatiannya kepada Gracia, termasuk Wijaya dan juga istrinya. Tentu saja kelakuan Gracia itu membuat Wijaya dan juga istrinya menjadi malu. Karena semua orang tahu, jika gadis yang sedang mabok di depan umum itu adalah calon menantu mereka. Aldan sayang, kau adalah harta karunku. Kau akan memberikan kemewahan untukku, jadi aku tidak akan membiarkan kau jatuh ke tangan Yuki si gadis centil itu. Aku tidak akan membiarkan ladang uangku menghilang begitu saja. Aku sudah melakukan berbagai cara untuk mendapatkanmu, bahkan aku sudah lelah berpura-pura baik di depan nenek lampir itu. Jadi ayo kita menikah, dan jadikanlah aku nyonya muda keluarga Wijaya. Jadi aku akan menguasai semua harta kalian, ucap Gracia berbicara gaur sambil memeluk Aldan dengan erat. Gracia, kau bicara apa? Hentikan ucapanmu, ucap Papa Gracia dengan wajah memerah karena menahan malu. Papa diam, bukannya Papa sendiri yang menyuruhku untuk menjalankan misi ini nih. Misi untuk menguasai harta keluarga Wijaya. Aku sudah berhasil melakukannya, bahkan aku sudah mempermalukan si Yuki itu. Agar nenek peyot Wijaya itu merasa ilfil kepadanya, ucap Gracia terus berbicara. Hingga semua rencana yang telah mereka susun dengan rapi telah terbongkar karena ulahnya. Gracia sedang mabuk, dia tidak tahu apa yang sedang dia ucapkan. Jadi kau jangan mudah percaya begitu saja, ucap Mama Gracia berusaha menenangkan Bu Wijaya agar tidak mempercayai apa yang dia dengar saat ini. Orang mabok akan mengatakan hal yang sebenarnya, ucap Wildan menatap tajam Mama Gracia. Tentu saja sebagai seorang papa dia tidak terima putrinya dibawa-bawa dalam masalah ini. Terlebih lagi mendengar ucapan Gracia yang mengatakan jika dia telah mempermalukan putrinya. Walaupun rencana Gracia gagal total, tetapi apa yang terjadi jika semua rencana mereka berhasil? Pasti Wildan akan merasa malu, bukan hanya itu, pasti mental Yuki juga akan hancur. Katakan, apa yang kau rencanakan untuk mempermalukan putriku? Tanya Wildan menatap tajam Gracia. Aku. Sudah, cukup. Gracia ayo kita pulang, ucap Papa Gracia langsung menarik kasar tangan Gracia. Tidak bisa, katakan apa yang kau rencanakan untuk mempermalukan keponakanku? Tanya Ryan menatap tajam Gracia, diikuti oleh Kinan dan juga Raffi di belakangnya. Tentu mereka tidak tinggal diam ketika seseorang ingin mempermalukan Yuki di daerah kekuasaan mereka sendiri. Melihat kemurkaan para penguasa terhormat itu, Papa Gracia hanya bisa diam tidak berkutik. Sedangkan Mama Gracia hanya bisa gigit jari melihat kehancuran keluarganya karena ulah mereka sendiri. Aku sudah memberikan minuman beralkohol tinggi kepada si gadis genit itu. Pasti saat ini dia sudah bersenang-senang, tanpa sadar jika dia mempermalukan dirinya sendiri. Aku sudah tidak sabar melihatnya. Pasti nenek peyot itu akan merasa ilfil kepadanya dan menjauhkan dari ladang uangku, Aldan. Beraninya dia mengusik rencana yang telah kami susun dengan rapi, jadi jangan salahkan aku menghancurkannya secara berlahan, ucap Gracia tertawa puas dan membayangkan bagaimana reaksi semua orang ketika melihat tingkah gila Yuki. Plak. Satu tamparan langsung melayang ke wajah Gracia, sehingga membuat tubuh gadis itu yang sempoyongan jatuh ke atas ranjangnya. Papa Gracia menatap tajam putrinya, dia tidak menyangka jika rencana yang telah mereka susun dengan sangat rapi. Dengan seketika hancur begitu saja karena ulah putrinya itu. Bahkan dia tidak tahu harus meletakkan wajahnya di mana di depan keluarga Wijaya dan juga Ryan dan teman-temannya. Papa jangan perlakukan putri kita seperti itu. Ini semua bukan kesalahannya, ucap Mama Gracia langsung memeluk Gracia dan menangis kesegukan.
Gracia yang belum sadar dari maboknya terus bertingkah aneh. Bahkan dia terus tertawa membayangkan kehancuran Yuki. Padahal dirinya lah yang telah hancur. Melihat tingkah putrinya itu, Papa Gracia langsung menyeret tubuh Gracia ke dalam kamar mandi. Dia mengguyur tubuh Gracia dengan air dingin, sehingga kesadaran Gracia mulai terkumpul sedikit demi sedikit. Papa sudah gila, ingat dia adalah putri kita. Kenapa Papa memperlakukannya seperti ini? Tanya Mama Gracia menyelimuti tubuh Gracia menggunakan handuk. Dia mencoba mengeringkan tubuh Gracia dan membawanya keluar dari kamar mandi. Karena malam yang telah larut, ditambah lagi air dingin yang mengguyur tubuhnya, membuat tubuh Gracia menjadi mengigil kedinginan. Papa Gracia yang melihat itu, hanya bisa mengusap wajahnya kasar sambil menatap putrinya dengan tatapan frustasi. Dia tidak menyangka dalam sekejap kehancuran datang menimpa keluarga mereka karena ulah putrinya sendiri. Ganti pakaiannya, setelah itu istirahatlah. Aku akan memikirkan cara agar Wijaya tidak membatalkan pertunangan Aldan dan Gracia, ucap Papa Gracia melangkahkan kaki keluar dari kamar Gracia. Ma, apa yang telah terjadi? Apa yang telah aku lakukan? Tanya Gracia sambil berusaha mengingat kejadian yang dia ciptakan di pesta tadi. Mama juga tidak tahu, yang pasti minuman yang kita kirim ke Yuki, malah kembali kepadamu. Mama yakin, jika gadis yang bersama Yuki adalah dalang di balik semua ini. Apa kau tidak ingat, jika saat pelayan itu menghampiri mereka, dia langsung mengalihkan pandangan kita, ucap Mama Gracia. Mama benar, aku yakin Sania yang melakukannya. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan sesuatu, ucap Gracia mengepalkan tangannya geram. Kau tenang saja, Mama sudah menyuruh detektif untuk menyelidiki kejadian tadi. Mama yakin di gedung itu ada CCTV-nya. Kita akan kembali membersihkan nama baikmu, dan kita akan membalas perbuatan mereka, ucap Mama Gracia tidak terima dikalahkan oleh Sania begitu saja. Bersambung dulu ya teman-teman.